Kasus ini kira-kira terjadi di akhir tahun 2018 gitu, sampai kasusnya benar-benar final dan selesai persidangannya di tahun 2019. Kasus ini sangat-sangat terkenal, sangat-sangat booming di seluruh media, televisi, dan berita di daerah Colorado. Karena memang korban yang ada di dalam kasus ini itu salah satu orang yang sukses dan memiliki bisnis MLM, di mana bisnis MLM ini beranak pinak, maka penghasilannya makin banyak dan jabatannya tuh bisa langsung kayak terbang drastis tinggi gitu loh guys. Untuk mencari anak beranak pinak ini yang keanggotaannya harus banyak ya di dunia MLM, perempuan ini malah lebih aktif di media sosial Facebook ketimbang media sosial lainnya. Kayak dia sering update kesehariannya dia sering update tentang keluarganya dia, menggunakan produk-produk yang memang dijual oleh si korbannya ini. Oke, kita langsung aja ke kasusnya. My name is Shanann Watts. I live in Frederick, Colorado. Say hi, Cece. Say hi, Bells. Hi, Bill. No, you gotta say hi. Hi. And you can't forget Dieter. Here comes Dieter. Okay, Daddy's not gonna do it if you keep falling off. Baba. When Chris and I got married, we moved out here after visiting, fell in love with the area. It's gorgeous in Colorado. We created a life for ourselves out here. Chris found an amazing job that takes care of him. They respect him, which is huge. Shanann Watts yang berusia 34 tahun ini memiliki seorang suami bernama Chris Watts dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Bella dan Celeste. Nah, ketika kejadian ini berlangsung, Shanann sedang mengandung anak ketiganya yang berjenis kelamin laki-laki yang sudah diberi nama dengan Nico Watts. Chris Watts pada saat itu adalah bukan suami pertamanya Shanann, jadi Shanann ini sudah pernah menikah sebelumnya, tapi bercerai. Nah dari situ kondisinya Shanann ini sangat-sangat galau banget gitu lah ya, tapi dari pernikahan pertamanya Shanann belum dikaruniai seorang anak. Shanann ini salah satu wanita yang memang terkenal tangguh, jadi ketika perceraiannya dia nggak galau lama-lama gitu, nggak berlarut-larut gitu loh guys. Dari situ Shanann bangkit, Shanann kerja, dia bahkan sudah memiliki dan bisa membangun sebuah rumah yang cukup besar di usia 25 tahun. Nah, bisnis yang digeluti Shanann ini adalah bernama Thrive. Jadi Thrive ini seperti kayak produk-produk kesehatan lah. Kalau di kita itu kayaknya banyak banget. Jadi kita itu contohnya kayak apa ya? Pokoknya banyak ya, nanti gue sebutin di sini, di mana kayak nanti gue sebutin di situ. Ketika Shanann lagi enak-enaknya berbisnis, anak membernya juga udah banyak, terus jabatannya udah lumayan dengan rumah yang dia punya itu, tiba-tiba Shanann didiagnosa dengan penyakit lupus, di mana penyakit lupus ini itu menyerang imun seseorang. Di saat-saat terberatnya inilah, di saat Shanann ini lagi berusaha penyembuhan dari penyakit lupusnya, datanglah si Chris Watts ini yang sangat baik, yang sangat menerima Shanann apa adanya, yang kelihatan banget nggak cuma sayang sama Shanann, tapi sayang juga sama semua keluarganya Shanann. Makanya orang tuanya Shanann pun mengizinkan Chris ketika Chris ingin menikahi Shanann Watts. Tapi beda banget sama orang tuanya Shanann yang sangat mendukung pernikahan Shanann dan Chris. Justru orang tuanya Chris ini nggak datang ke pernikahan Chris dan Shanann Watts. Setelah pernikahannya itu, Shanann dan Chris Watts pindah ke Colorado membeli sebuah rumah dan Chris pun mendapatkan pekerjaan yaitu sebagai operator perusahaan gas dan minyak di Anadarko. Selama Chris bekerja di luar, Shanann pun mengambil pilihan untuk bekerja dari rumah, memperbesar bisnis MLM-nya dari Thrive tadi, dari perusahaan obat-obatan itu. Jadi dia sangat aktif banget di Facebook, dia update semuanya, bahkan sampai kayak misalnya dia lagi ngerasa sakit kepala, nah dia nunjukin tuh produk Thrive yang baik untuk sakit kepala. Terus jadi semuanya itu kayak sesuatu hal yang berhubungan dengan kesehatan di kesehariannya si Shanann dan keluarganya itu diupdate di Facebook. Jadi banyak banget orang yang tahu kehidupan Shanann seperti apa, dan makanya ketika kasus ini terjadi, namanya Shanann itu sangat-sangat cepat booming gitu loh guys, sampai ketika Shanann dikabarkan hilang itu banyak banget para reporter dari berita yang datang untuk ngeliput kenapa si Shanann ini bisa hilang dan ke rumahnya Shanann. Terus kenapa si Chris Watts ini bisa sampai setega itu dan sesantai itu ketemu reporter, padahal dia loh yang ngebunuh Shanann. Karena apa? Karena seorang pelakor. Nih makanya ya, bapak-bapak udah tahu diri aja. Kalau udah dapet istri yang baik ya udah nggak usah bertingkah. Segala pelakor lu tengok-tengok. Aduh, Malik. Yuk kita ke kronologinya. 3 hari sebelum pembunuhan. Pada tanggal 10 Agustus, Nicole Atkinson yang mana adalah teman bisnis dan sahabatnya Shanann menjemput Shanann untuk perjalanan bisnis pada jam 4.30 pagi.
Jadi seperti ada kegiatan training gitu loh guys selama 3 hari di sana, dan itu trainingnya itu sama para pemimpin tribe gitu, kayak seniornya tribe gitu. Jadi selama 3 hari itu juga di Jumat, Sabtu, dan Minggu, Bella sama Celeste itu bersama ayahnya, Chris Watts. Sebelum berangkat perjalanan bisnis ini, Shannon juga meninggalkan sebuah surat untuk Chris Watts yang bertuliskan bahwa si Shannon ini berjanji sama Chris akan menjadi menantu yang baik untuk orang tuanya Chris kan. Karena memang pernikahan mereka ini sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja, sedang kayak lagi goyang gitu loh rumah tangganya. Nah ini tuh salah satu pemicunya adalah orang tuanya Chris tidak suka sama Shannon. Jumat Sabtu malam, Bella sama Celeste sama Chris, itu kan yang diakuin Chris. Ternyata si Chris itu pada Sabtu malam kemana? Pergi main, anaknya dititipin di mbak suster, dititipin tuh anaknya, dia main dah tuh sama tuh cewek. Bukannya lu jagain itu si Bella sama si Celeste di rumah, ditanya udah makan apa belum, mau jajan apa, lu malah ngabisin $63 pergi sama pelakor ke Lazy Dog Bar and Restaurant, guys. Then she checked her bank statement and he went out to dinner, which that's not odd, but the total was $60-some. You remember where that was? The Lazy Dog in Westminster. Call what time you left. I remember he was like gonna be late to be back at 10. I think there's a text message where he starts texting me when he's home at his house. And I remember I texted him back and I was like, damn, that was quick. He's like, yeah, I even had time to stop at the gas station to get money to pay the babysitter. Pulanglah si Shannon pada tanggal 13 Agustus diantar sama Nicole Atkinson. Jadi Nicole Atkinson ini nganterin si Shannon sampai depan rumah di tanggal 13 Agustus jam sekitar kayak jam setengah 3 pagi gitu, jam 2.30 pagi. Karena si Nicole dekat banget sama si Shannon, jadi Shannon itu hampir berbagi semua hal kehidupannya dia sama Nicole. Jadi apapun diceritain sama si Nicole ini. Nah, Nicole ini menghubungi Shannon di jam 8.55 untuk mengingatkan Shannon bahwa Shannon ini punya jadwal check up ke dokter. Berapa kali dihubungi, Shannon juga nggak ngejawab. Terus Nicole karena panik, Nicole datanglah ke rumahnya Shannon. Dan di rumah Shannon itu pintu jendelanya, pintu kayak pintu depan rumahnya itu kan ada jendela kecil gitu ya guys, ada jendela kecil itu. Nah jendela kecilnya itu kan kayak kacanya gitu, nah tidak tertutup tirai, dan pintunya ini kayak cuma diselotin gitu loh. Jadi kayak kalaupun di sana pakai kode sandi, nah ini harusnya kan keklok rapat gitu ya. Nah ini tuh pintunya nggak rapat gitu, terus kayak ada selotan rantainya gitu. Karena si Nicole-nya ini panik banget, akhirnya Nicole makin ngubungin Shannon, kok makin nggak ada ya. Harusnya kan kalau kondisi pintu kayak gini, at least ada orang di dalam gitu loh. Karena pintunya nggak rapat, ya paling nggak ada orang di dalam. Ini tuh nggak ada siapa-siapa. Terus rumahnya kosong banget, Shannonnya dipanggilin juga nggak nyaut-nyaut, diteleponin nggak diangkat-angkat. Akhirnya Nicole Atkinson ini nelfon polisi dan nelfon Chris. How you guys doing? Hi. You're Nicole? Yes. Okay. What's going on? So my friend, we were out of town for a business trip this weekend, All right. and I dropped her off at 2 o'clock this morning. She was very distraught over the weekend, wasn't eating normally or drinking, and we kept trying to force it on her. Shannon, are you home? She had a doctor's appointment this morning at 9, and she didn't go to the doctor's appointment. Okay. No answer on the phone. Husband's on his way. Yes. You can't enter her house unless you see signs of. Yep. I've got to have more unless I get consent from him to go in. Nicole Atkinson sempat minta kode sandi sama ibunya Shannon. Jadi kalaupun terdaftar atas nama Shannon, nah Shannon ini kan punya wali nih, yang diwaliin itu adalah orang tuanya Shannon. Ditanyain lah kode rumahnya itu. Jadi tuh kedengeran gitu loh, ibunya Shannon bilang kalau si Shannon itu lagi di tempat temennya, karena Chris ngabarin ibunya seperti itu. Sementara ketika Chris datang, Chris dengan muka santainya, Chris dengan muka tenangnya dia bilang kalau mungkin aja Shannon ini lagi di tempat temennya untuk menenangkan diri gitu. Nah, karena sesuatu hal inilah akhirnya penyelidikan pun terus berlanjut. Di hari yang sama, di jam yang pada saat itu juga, masih pagi-pagi, si Nicole masih ada, polisi udah datang, si Chris Watts-nya juga masih datang. Masuklah polisi, periksa semua keadaan rumahnya Shannon. Handphonenya Shannon pun ditinggal di sana. Gak cuma handphone aja, katanya Shannon pun meninggalkan cincin pernikahan mereka. Jadi terlihat seolah-olah memang rumah tangganya itu lagi gak baik. Satu keanehan lagi yang kayaknya tuh gak sempat dirapihin sama Chris Watts adalah selimut Bella dan Celeste yang hilang. Ketika polisi lagi ngecek keadaan belakang rumahnya Shannon,
bareng Chris Watts sama Nicole Atkinson, tiba-tiba tetangganya ada yang bilang, hey, ada apa gitu loh, ada yang bisa aku bantu nggak? Kalian mau nggak ngecek CCTV rumah aku cuma bisa ngebantu pakai CCTV aja nih, kali aja bisa kelihatan apa yang terjadi di depan rumahnya Shannon. Polisi dan Chris Watts pun datang ke rumah tetangganya itu. Terlihat pada jam 5 pagi, sekitar jam 5 pagi itu, Chris Watts memarkir truknya di kayak daerah garasinya gitu. Biasanya kan dia parkir di pinggir jalan nih, dan biasanya itu nggak sampai masuk yang ke depan garasi. Nah ini si Chris Watts memarkir mundur truknya di depan garasi. Karena kasus ini tiba-tiba booming banget di Facebook, kedengeran lah sama media, televisi, dan berita. Di tanggal 14 itu banyak banget reporter datang untuk penasaran nanya kenapa sih si Shannon ini bisa hilang gitu loh. Background keluarganya Shannon seperti apa, terus Shannon tuh orangnya kayak gimana. Dicari tahu lah semuanya sama reporter, dan reporter tuh ikut umpul di depan rumahnya Shannon dan mewawancarai Chris Watts yang pada saat itu mengakui bahwa memang rumah tangganya Shannon sama Chris ini lagi nggak baik. Terus mereka sempat terlibat salah satu obrolan yang kayaknya itu emosional buat Shannon, dan si Shannon ini akhirnya menenangkan dirilah ke tempat temennya. Yes. Do you think she just took off? Do you think? I mean, right now I don't even want to just like throw anything out there. Like, I hope that she's somewhere safe right now and with the kids. But I mean, because she just taken off, I don't know. But if somebody has her and they're not safe, like, I want them back now. This might be a tough question, but did you guys get into an argument before she left? It wasn't like an argument. We had an emotional conversation, but I'll leave it at that. But I just want them back. Tidak ada satupun manusia yang curiga sama Chris Watts, kecuali kayak tetangganya tadi ya, pas ngecek CCTV itu kayak tetangganya, tumben loh si Chris parkir truk di situ gitu, dan kayaknya tuh Chris tuh nggak biasa yang goyang sana goyang sini. Jadi pas ngecek CCTV itu si Chris Watts itu nunjukin tanda-tanda kalau dia tuh kayak nggak tenang. Cuman polisi bilang wajar lah, gelisah karena kan istri sama anaknya tiba-tiba ngilang. Polisi bilang kayak gitu. Jadi polisi nggak naruh kecurigaan sama sekali, karena pas di siaran TV pun ya, jadi wajahnya Chris Watts ini muncul di semua berita di televisi di daerah Colorado, dan itu kelihatan tenang-tenang aja gitu. Di hari yang sama, tanggal 14 Agustus juga sekitar sore atau sampai ke malam gitu, Chris Watts ini dibawa polisi ke Municipal Court Police Department di sana untuk diinterogasi. Aku tuh waktu nonton interogasinya si Chris Watts sama detektif dan penyidiknya ini tuh kayak hebat banget loh. Penyidik sama detektif orang-orang sono tuh kayak dibikin santai, dibikin ngobrol, padahal itu tuh otaknya si Chris Watts itu tuh lagi dibikin capek, tapi tuh kayak terasanya kayak kedengerannya seperti ngobrol gitu. Ditanya lah hubungan keluarganya gimana, apa alasannya si Chris Watts sama Shannon itu berantem. Terus Chris Watts juga mengakui bahwa selama 6 minggu di beberapa bulan terakhir ini ya, selama 6 minggu terakhir ini si Shannon itu sama Bella sama Celeste itu tinggal di tempat orang tuanya Shannon di Carolina Utara. Gak cuma itu aja, ternyata ada perkelahian hebat yang menurut aku sih hebat ya, karena kayak melewati batas gitu loh komunikasi antara menantu dan mertua. Yang masih joms nggak ngerti pasti. Skip. Jadi ada komunikasi yang melewati batas gitu antara Shannon sama ibunya Chris. Jadi si Bella sama Celeste ini kan lagi main ke sana, dan kebetulan Celeste ini punya alergi makanan gitulah gitu ya. Misalnya kayak ada makanan ditaruhin ke es krim gitu loh, kacang apa gitu gue kalau nggak salah ya. Tolong kalau misalnya ada yang tahu komen di bawah. Jadi es krim ini bikin alerginya Celeste kambuh, dan Celeste itu kayak hampir sesak nafas gitu. Nah pas Shannon lihat, Shannon itu kayak langsung teriak gitu sama ibunya Chris. Nah di sini ibunya Chris itu udah makin nggak suka aja sama Shannon. Nah inilah pertengkaran ini juga dipicu sama kejadian pertengkaran antara ibunya Chris dan Shannon. Nah kalau di sana tuh kayak udah dibikin capek, terus udah diajakin ngobrol selama berjam-jam, mentalnya itu dibikin kayak makin ngedrop, mentalnya dibikin panik sama lika-liku obrolannya itu keren banget ya. Pokoknya detektif sono tuh ya, gue juga pas nonton interogasinya kayak, oh iya benar juga ya, emang harusnya diajak ngobrol senyaman itu gitu loh. Makanya seorang penjahat bisa jujur. Nah akhirnya di tanggal 15 pun Chris Watts disarankan untuk ikut tes poligraf, di mana tes poligrafnya itu dipasangin satu alat ke Chris yang nanti kalau misalnya Chris berbohong itu langsung terdeteksi di alat tersebut. Nah,
Di ruangan yang berbeda, setelah diakui Chris bahwa Chris memiliki seorang wanita pujaan lain, didatanginlah itu perempuannya. Siapa namanya? Nicole Kessinger. Siapakah Nicole Kessinger? Teman sekantornya Chris. Ini ibu-ibu yang nonton, yang suaminya kerja, pasti langsung deg-degan. Jangan-jangan suami Anda punya wanita pujaan lain, di mana wanita itu adalah teman sekantornya sendiri. Langsung ngecek-ngecek WhatsApp-nya suami, medsosnya suami dicek-cekin langsung setelah nonton video ini. Nicole Kessinger mengakui kepada polisi penyidiknya itu bahwa dia itu ada karyawan baru gitu loh di tempatnya si Chris Watts bekerja. Jadi kenal sama Chris Watts, katanya Chris Watts ini orangnya sangat enak diajak ngobrol, sangat enak diajak komunikasi, dan Chris Watts juga mengakui bahwa dia itu sudah memiliki seorang istri dan 2 orang anak, dan bahkan si Chris Watts itu mengakui loh kalau si Shannon ini sedang hamil anak ketiganya mereka. Oke, balik lagi ke Chris. Jadi setelah hampir 7 jam lah Chris diwawancara gitu ya, akhirnya tes poligraf. Nah, apa hasil tes poligrafnya itu? Tes poligrafnya menyatakan bahwa Chris banyak berbohong atas semua jawaban yang dia berikan kepada penyidik. Setelah tesnya selesai, penyidik pun datang bawa temannya penyidik, jadi 1 cewek 1 cowok datang juga lah tuh, dua-duanya ngajak ngobrol. Chris di situ berusaha bilang, ya udah gimana kalau misalnya kita akhirin aja ini semua, biar kamu juga nggak kelelahan di sini, kamu harus jujur, kata si penyidiknya itu ngomong sama si Chris kayak gitu. Terus karena berasa Chrisnya bohong-bohong terus, Chrisnya ngelak-ngelak terus, padahal udah ketahuan kalau di tes poligrafnya itu dia tidak jujur. Akhirnya penyidik pun membawa seorang yang bikin Chris itu nyaman, yaitu adalah ayahnya Chris. Di wawancara itu, di obrolan si Chris Watts sama penyidik dan Chris Watts sama ayahnya, Chris itu mengakui kalau misalnya awalnya yang menyiksa Bella dan Celeste itu bukannya Chris Watts, tapi si Shannon, katanya gitu. Terus karena udah lelah banget, ngerasa gak dipercaya, akhirnya Chris ngakuin lah semua kebohongannya sama penyidik di depan ayahnya. Ditinggalin lah si Chris Watts ini sama ayahnya berdua. Apa yang diakui Chris Watts ke ayahnya? Tanggal 16 Agustus pun, Chris Watts mengakui bahwa Chris Watts sudah membunuh Shannon, Bella, dan Celeste. Ini sesuatu yang menurut aku kayak sangat-sangat jahat. Karena gimana bisa seorang laki-laki yang dikenal baik, yang justru membangun semangatnya Shannon pada saat Shannon sakit, justru menjadi seorang pembunuh untuk istrinya, anaknya, dan anak yang lagi dikandung Shannon, yang mana itu adalah anak mereka gitu loh, tiga-tiganya. Bisa-bisanya Chris melakukan itu sama Shannon dan berdalih bahwa awalnya adalah Shannon yang melukai Bella dan Celeste. Tadi aku sempat bilang bahwa polisi sama Chris Watts ini memeriksa rekaman CCTV dari rumah tetangganya Shannon. Nah, inget juga kan, aku bilang bahwa tetangganya ini mengakui kalau Chris ini memiliki gerak-gerik tubuh yang tidak seperti biasanya. Jadi kayak gelisahnya itu berlebihan gitu. Padahal kan biasanya Chris orangnya tenang, orangnya sangat-sangat ramah, orang yang gak banyak omong dan pendiam. Terus atau Chris ketika dicek CCTV, Chris tiba-tiba jadi kayak banyak alasan, banyak mengarang-arang cerita gitu loh. Yang dilakukan Chris sebenarnya pada saat CCTV itu terekam di tanggal 13 Agustus adalah Chris membawa Shannon, menyelimuti Shannon dengan selimutnya Bella dan Celeste, di mana Shannon ini sudah hampir meninggal atau dalam kondisi sekarat. Jadi Chris ini membawa Shannon, ditaruhlah di bagasinya, dan memindahkan Bella dan Celeste yang masih tertidur pulas ke dalam mobilnya Chris. Chris Watts membawa Shannon, Bella, dan Celeste ke Cervi 319, dimana Cervi 319 itu adalah tempat produksi minyak gitu. Jadi ada kayak tangki minyak besar di sana, ada sebuah kayak ruang operator kecil juga di sana. Nah, Chris Watts membawa mereka ke sana. Shannon yang sedang sekarat dibungkus selimut lalu dikubur hidup-hidup di daerah di samping-samping Cervi itu kan, jadi ada kayak ilalang-ilalang gitu loh, ada ilalang-ilalang kering di sana. Nah, Chris Watts menggali kuburannya Shannon dan mengubur Shannon di mana Shannon sedang mengandung Nico Watts.
Tidak hanya kisah miris ini yang terjadi sama Shannon, Bella dan Celeste pun ikut dibunuh oleh Chris Watts dengan cara yang sangat-sangat kejam, yaitu dimasukkan ke dalam tangki minyak yang lumayan sangat tinggi dan lumayan sangat dalam. Jadi kalaupun kita yang ditenggelamin ke situ, kita nggak akan bisa nyelamatin diri karena di dalamnya juga nggak akan ada tangga. Jadi karena kondisi minyaknya ini panas banget, aduh nggak kuat gue. Bella sama Celeste dimasukkan hidup-hidup ke tangki itu. Kondisi kulitnya langsung terkelupas. Semua daging-daging di badannya pun akan ikut terlebur sama minyak yang panas itu. Jadi nggak mungkin mereka bisa selamat, dan kejadian itu baru terungkap 2 hari setelah Chris Watts mengaku bahwa Shannon pergi dari rumah karena diculik dan atau sedang pergi ke rumah temennya untuk menenangkan diri. Ya ampun, rumah tangga yang udah dibangun susah-susah, udah seberhasil itu, tahu-tahu dihancurin hanya karena seorang pelakor. Apalagi guys, Chris Watts ini terkenal banget kalau mereka selalu ada untuk anak-anak mereka, untuk Shannon, untuk Bella, untuk Celeste. Dan Bella sama Celeste juga sering banget nyanyiin lagu yang membunyikan kalau ayahku adalah pahlawanku. Chris Watts mengakui sama ayahnya di dalam ruang interogasi itu kalau Bella ini pas mau diceburin sama Chris Watts ke dalam tangki, Bella ini ngelihat matanya Chris dan bilang, "No daddy, I don't want it. Aku nggak mau kayak gitu, aku nggak menginginkan itu, tolong jangan lakuin itu sama aku, jangan ayah, jangan." Tapi apa yang Chris lakukan? Chris tetap ngelakuin itu sama Bella. Setelah kasus ini berlalu, Chris pun dijatuhi hukuman seumur hidup di bulan November 2018. Setelah kasus ini guys, aku sih agak miris ya ngelihat keluarganya Shannon, karena netizen ini ya, the power of netizen, Masya Allah, luar biasa. Orang udah meninggal masih aja lu bully-bully, masih aja lu gosipin, udah kelihatan gitu ya, itu gara-gara lakinya juga yang kurang ajar. Katanya, kata si netizen ini, netizen tuh banyak banget ngebully keluarganya Shannon karena Shannon itu terlihat di beberapa postingannya seperti ngebosi gitu loh sama si Chris Watts. Jadi kayak sering nyuruh-nyuruh, kelihatan ngebosi banget sama suaminya gitu. Jadi kayak netizen tuh kayak agak, oh ternyata si Chris Watts ini nyari pelakor tuh gara-gara si Shannon ini sering banget nyuruh-nyuruh Chris gitu, sering ngebosi, sering marah-marah gitu loh. Jadi kelihatan banget ada kesenjangan sosial di antara Chris Watts dan Shannon Watts. Tapi menurut aku apapun bentuk kesalahan seorang istri ataupun kesalahan seorang suami, kita nggak bisa gitu loh nyelesainnya dengan melampiaskan ke orang lain gitu, dengan cari perhatian sama orang lain yang memang kadang mungkin di beberapa orang itu terjadi. Tapi kan alangkah baiknya kalau diselesain baik-baik, diomongin baik-baik, harusnya kayak gini. Jadi jangan nunggu pelakor masuk, masalahnya belum selesai. Jadi kayak gitulah akhirnya. Oke guys, thanks banget semua mamang-mamang, AA, teteh-teteh, mbak-mbak, mas-mas, akang-akang, uni-uni, opa-opa yang udah nonton video ini. Kalau misalnya ada informasi yang kurang dari aku, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kalau kalian punya ide aku pengen bahas apa, aku harus bahas apa, kalian juga bisa kasih ide itu, tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di like, di subscribe. Ya, aku minta tolong banget guys, karena subscribe itu kan nggak bayar. Subscribe itu nggak bayar, gratis, tinggal klik doang, apa susahnya sih? Tolong ya di subscribe. Makasih banyak. Bye.